Gue nggak tahu harus gimana lagi buat ngejauh dari Nadia. Dan sekarang dia malah masuk kampus sini. Karena bayar doang ya? Nggak lewat tes? Pemeran pendukung baru Raina Katlea, mahasiswi Fakultas Hukum semester 3 yang bercita-cita menjadi seorang jaksa. Karakternya tenang, tegas, dingin, berani, dan cukup baik hati. Kemunculan pertamanya langsung menjadi sosok pembela kebenaran saat mengetahui dalam kamar mandi sedang terjadi perundungan pada mahasiswi baru semester 1. Sedangkan pelakunya justru mahasiswi yang baru pindahan semester 5 Fakultas Manajemen tanpa jalur tes, pertanda lewat jalur orang dalam yang mempermudah langkahnya. Tentu aja kalau ada yang nggak terima, maka hal ini bisa diusut dan akan jadi masalah bagi siapapun yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sosok itu Nadia Waluyo yang sebelumnya sempat dijodohkan dengan Gavin Kingsley. Aura arogan Nadia seolah merasa memiliki kuasa sangat besar dan menekan Cantika dengan sikap penuh intimidasi. Beruntung situasi ini nggak berlangsung lama. Raina datang tepat pada waktunya. Dengan suara tegas dan penuh keberanian, Raina langsung menghentikan perlakuan Nadia. Menariknya, dari cara mereka bicara terlihat jelas bahwa keduanya sama sekali belum saling mengenal. Namun hal itu nggak membuat Raina gentar sedikit pun. Sebaliknya, Nadia justru membentak dan mengusir Raina seolah kampus itu adalah wilayah kekuasaannya. Sayangnya kali ini Nadia bertemu orang yang salah. Raina bukan tipe mahasiswi yang mudah diintimidasi. Naluri membela kebenaran yang dimiliki langsung bekerja dan langsung mengingatkan pemberitaan yang sempat ramai di media bahwa isu perjodohan antara Gavin dan Nadia sebenarnya sudah dibantah. Bahkan Raina mempertanyakan, lebih tepatnya ancaman halus tentang status kepindahan Nadia di kampus tersebut. Kalimat itu menjadi titik balik karena kalau sampai muncul berita penyuapan orang dalam tentu akan membuat buruk reputasi keluarga. Maka Nadia terpaksa menahan amarah lalu keluar dengan wajah penuh kesal. Mungkin inilah pertama kalinya ada seseorang yang mampu membalikkan keadaan dan membuat Nadia nggak berkutik. Sedangkan Raina yang masih di sana, di balik kesan dinginnya ternyata memiliki kepedulian yang cukup besar dan mengingatkan pada Cantika bahwa orang yang benar nggak seharusnya bersikap ketakutan seolah sedang mempunyai suatu kesalahan. Namun dalam pertemuan yang cukup singkat tersebut, insting Raina seolah langsung paham kalau hubungan antara Cantika dan Gavin nggak seperti yang sedang diberitakan di media. Kecurigaannya makin kuat ketika mengetahui Cantika bahkan nggak tahu bahwa Gavin merupakan mahasiswa senior Fakultas Hubungan Internasional di kampus yang sama. Meskipun begitu, Raina memilih nggak ikut campur lebih jauh, hanya menyarankan agar Cantika minta Gavin untuk menyelesaikan persoalan dengan Nadia. Setelah keluar dari kamar mandi tersebut, Cantika langsung menemui Elektra, sosok yang tanpa sadar justru udah menyebabkannya masuk dalam kekacauan ini. Tentu aja Elektra siap bertanggung jawab dengan mencari tahu mengapa Nadia bisa berada di kampus tersebut. Lucunya guys, baik Cantika maupun Elektra sama-sama belum tahu kalau Gavin ternyata merupakan mahasiswa di sana. Di sisi lain, Gavin sendiri sedang sangat panik karena baru aja mendapatkan kabar dari Rensu dan Savannah bahwa Nadia kini berada di kampus yang sama. Dalam pikirannya, Nadia pasti sengaja mencari cara agar bisa terus bertemu dan mengganggunya. Yang belum Gavin sadari juga nih, ternyata Cantika berada di lingkungan kampus yang sama sebagai mahasiswa baru. Tentu aja dong, alurnya bikin kita penasaran. Rasanya hanya tinggal menunggu waktu sampai Cantika dan Gavin saling berpapasan tanpa sengaja di sudut kampus. Mungkin aja nantinya momen ketika Nadia kembali merundung Cantika lalu Gavin datang sebagai penyelamatnya. Bayangin aja, lumayan kan bikin baper. Sedangkan Nadia udah pasti dong gak bakalan tinggal diem. Saat itu juga sudah memberitakan pada Kimi untuk mencari cara apapun demi mengusik ketenangan Cantika. Sebenarnya Kimi Miraya, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi tingkat 3 ini bukanlah sosok antagonis. Kimi hanya terjebak dalam lilitan utang yang sangat besar pada Nadia. Jadinya Kimi nggak memiliki pilihan selain menjadi orang suruhannya, meskipun semua yang akan dilakukan bertentangan dengan hati nuraninya.